Aksi brutal kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Papua terus menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas. Kelompok ini melakukan sejumlah serangan mematikan terhadap warga sipil, aparat, dan infrastruktur penerbangan di beberapa wilayah. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melakukan aksi kriminal dengan melakukan pembunuhan terhadap 3 warga sipil di sekitar Jalan Trans Papua, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Lalu bagaimanakah perkembangan upaya pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata tersebut? Telah bergabung dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogap Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Luki Afianto. Selamat sore, Letjen Luki. Selamat sore, Mbak Vera. Baik. Pak Luki, sejauh ini bagaimana perkembangan terbaru pengejaran terhadap kelompok OPM yang diduga menjadi pelaku? Baik, pertama-tama saya dan tentunya kita semua turut merasakan duka yang mendalam atas meninggalnya 3 orang saudara kita di Yahukimo. Dan semoga saudara-saudara kita ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami melihat eskalasi beragam aksi keji OPM saat ini dikarenakan mereka sudah terdesak dan masyarakat sudah tidak lagi mendukung kelompoknya. Ditambah lagi mulai banyak anggota mereka yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tidak tahan dengan perilaku biadab dari OPM. Dan kita menyaksikan bahwa tidak hanya warga pendatang yang menjadi korban. Bahkan belum 1 bulan, Kapten Pilot Nicholas F. Gozelin juga menjadi korban oleh kelompok ini. Dan yang terakhir, bahkan sesama mereka, sama-sama masyarakat asli Papua juga menjadi korban. 3 orang masyarakat di Yahukimo ini. Langkah konkret kami untuk melindungi masyarakat yaitu dengan mempertebal kegiatan patroli gabungan antara TNI, Polri, serta Forkopimda dengan dukungan penuh seluruh masyarakat, khususnya di wilayah yang rawan oleh OPM. Baik. Pak Luki, apakah TNI saat ini sudah mengidentifikasi secara pasti kelompok dan juga koordinator lapangan yang bertanggung jawab langsung atas pembunuhan 3 warga sipil tersebut, termasuk dugaan keterlibatan kelompok pimpinan Kopi Tua Heluka? Betul sekali, Mbak Vera. Kami sudah mengidentifikasi pelaku kegiatan ini, yaitu sama dengan pelaku yang menembak mati Kapten Pilot Nicholas F. Gozelin, yaitu Kopi Tua Heluka. Yang bersangkutan adalah Komandan Operasi Kodap 16 Yahukimo. Kami sedang melakukan pengejaran dan informasi terakhir di lapangan, kita sudah berhasil mengevakuasi 2 jenazah pasangan suami istri, kemudian dalam proses evakuasi tersebut terjadi kontak tembak. Dan alhamdulillah pasukan kami berhasil menewaskan salah satu anggota OPM ini dan semuanya sudah kita bawa ke RSUD DKI untuk langkah selanjutnya. Demikian Mbak Vera. Ya. Pak Luki, dalam beberapa bulan terakhir seperti juga data grafis yang tadi kami sempat tayangkan, serangan terhadap warga sipil di Yahukimo ini berulang kali terjadi, termasuk pembunuhan 8 pekerja pendulang emas pada bulan Mei lalu. Ini mengapa kelompok bersenjata masih leluasa melakukan aksi kekerasan di wilayah ini? Terima kasih Mbak Vera. Sebagaimana kita ketahui, di Yahukimo ini medannya cukup sulit. Banyak pegunungan yang sulit untuk dilalui dan TKP dari kejadian-kejadian ini jaraknya cukup jauh dari posisi terdekat dari aparat keamanan TNI yang ada di sana. Sebagai contoh, TKP penembakan Nicholas F. Gozelin itu jaraknya kurang lebih 40 km di atas peta, Mbak Vera. Dan kalau dilakukan perjalanan menggunakan helikopter itu kurang lebih
setengah jam menuju ke TKP. Begitupun dengan kejadian 3 orang asli Papua yang di Jalan Trans ini. Itu kurang lebih 25 km dari kota Dekai. Dan pada saat kami melaksanakan evakuasi hari ini, itu pasukan terkendala dengan jalan yang putus oleh sungai yang lebarnya kurang lebih 40-50 meter. Sehingga kita harus menyeberangi sungai tersebut, baru kita bisa menjangkau TKP untuk mengevakuasi korban. Demikian Mbak Vera. Kalau melihat pola serangan terhadap warga sipil ini menunjukkan apa sebetulnya Pak Luki? Apakah adanya perubahan strategi OPM dari menyerang aparat menjadi semakin menyasar ke masyarakat? Itu yang kami sampaikan tadi di awal Mbak. Jadi OPM ini sudah terdesak. Kami sudah berhasil merebut markas-markas mereka. Ada kurang lebih 150 markas OPM yang sudah kami duduki dan sudah kami letakkan titik kuat atau pos TNI di sana. Sehingga mereka akhirnya lari ke daerah-daerah lain. Dan daerah-daerah ini memang cukup jauh, serta kebetulan pasukan kami belum nyampe di sana. Dan dari kejadian ini, maka kami evaluasi, kami rebut daerah tersebut dan kami duduki seperti daerah penembakan Kapten Pilot Nicholas F. Gozelin. Sekarang kami sudah menempatkan personil keamanan di sana. Sehingga harapannya daerah tersebut sudah aman dan pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan kembali. TNI sebelumnya menyatakan operasi dilakukan secara tegas dan terukur dengan mengedepankan keselamatan masyarakat. Dalam mengejar pelaku ini bagaimana memastikan operasi ini tidak menimbulkan korban sipil baru? Terima kasih Mbak Vera. Kami dalam melaksanakan operasi ini selalu berpegang teguh kepada rule of engagement. Agar semua pasukan kami yakinkan menembak di ujung laras. Maksudnya apa? Kami menembak benar-benar sasaran terpilih kepada sasaran-sasaran kombatan. Dan diharapkan dengan hal ini kami tidak melakukan pelanggaran hukum maupun hak asasi manusia. Dan kami yakinkan untuk hal ini. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengambil tindakan tegas kepada OPM karena kami selalu berprinsip keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Solus populi suprema lex esto dalam melakukan tugas di Papua. Dan saya mengharapkan kepada seluruh anggota OPM segera letakkan senjata, kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari sama-sama kita membangun untuk mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Pak Luki, apakah Kogab Wilhan III ini akan melakukan kemudian perubahan strategi dan juga evaluasi pengamanan, terutama di wilayah rawan seperti Yahukimo dan juga jalur transportasi masyarakat ini? Betul sekali Mbak Vera. Kami menggunakan strategi sesuai dengan evaluasi yang kami lakukan setiap saat. Sehingga perubahan-perubahan itu nantinya akan mempengaruhi keputusan yang kami ambil. Contohnya adalah daerah-daerah yang selama ini kosong, tidak ada pos TNI-nya, maka akan kami tempatkan pos-pos TNI di sana. Sehingga masyarakat yang tadinya di bawah pengawasan OPM, merasa ketakutan, terancam, dan sebagainya, ini bisa kami lindungi, sama-sama membangun daerah tersebut untuk membangun daerah tersebut menjadi lebih aman, damai, dan sejahtera. Ya. Upaya perlindungan kepada masyarakat menjadi hal yang sangat diutamakan. Apa kemudian pesan Pangkogap Wilhan III kepada masyarakat Papua yang mungkin kini masih merasa khawatir atas meningkatnya aksi kekerasan terhadap warga sipil? Ya, di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat di Papua agar tetap tenang, tidak mudah terpancing dan terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. Mari kita sama-sama mendukung TNI Polri, pemerintah daerah untuk berkolaborasi untuk mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera.
Demikian Mbak Vera. Baik, terima kasih Pangkogap Wilhan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.